Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari kelas 10-3 ingin menjelaskan hakikat fisika sebagai produk, proses dan sikap. Selamat menonton. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafina. Nama saya Sheila. Nama saya Askiasa. Nama saya Aditya. Nama saya Marcella. Nama saya Nuhastia. Pengertian. Fisika adalah salah satu cabang sains yang mempelajari gejala alam atau fenomena alam dan interaksi yang menyertainya. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, rumus, dan model. Fakta. Fakta adalah suatu kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena yang terjadi di alam. Fakta ini menjadi dasar dari konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. Contoh fakta: 1. Magnet yang dapat menarik benda tertentu. 2. Besi yang cepat berkarat jika di luar ruangan. Konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Konsep memiliki 5 elemen atau unsur penting, yaitu nama, definisi, atribut, dan nilai atau value. Contoh konsep adalah zat padat yang berdekatan, zat cair yang agak berjauhan, dan zat gas yang sangat berjauhan. Prinsip adalah pola umum atau generalisasi hubungan fakta dengan konsep. Prinsip lebih bersifat analisis, bukan sekedar empiris. Contoh prinsip: 1. Logam yang akan mengalami pemuaian jika dipanaskan. 2. Air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hukum. Hukum adalah prinsip khusus atau spesifik yang diterima secara luas setelah dilakukan pengujian berkali-kali dan kebenarannya telah diakui dengan didukung oleh bukti ilmiah. Contoh hukum: ketika anak panah ditarik ke belakang dari tali busur gaya aksi, kemudian dilepaskan, anak panah tersebut bergerak ke depan gaya reaksi. Hal tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton faksi reaksi. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus, konsep-konsep dan variabel-variabel saling berkaitan. Umumnya, prinsip dan hukum dapat menyatakan secara sistematis. Contoh rumusnya adalah persamaan matematis dan gaya gravitasi Newton, yaitu hukum gravitasi sama dengan F atau gaya, sama dengan G atau konstanta gravitasi, M1 atau massa benda 1, M2 atau massa benda 2, per R pangkat 2 atau jarak antar pusat massa. Teori disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat langsung diamati, bersifat tentatif sampai terbukti tidak benar dan diperbaiki. Contoh teori Newton mengenai gravitasi dapat menjelaskan mengapa buah yang berada di pohonnya dapat dijatuhkan di permukaan. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam, juga untuk membantu memahami suatu materi. Contoh model atom Bohr membantu untuk memahami teori atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hakikat fisika sebagai proses. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raffi Wangasoro. Saya Zulfariansyah. Saya Farah Rehana. Saya Raihana Kamila. Saya Mutia Hanifah. Saya Siti Kofifah. Saya Rendana. Saya Dari Saya Maimuna dari Kirana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses adalah pemahaman mengenai bagaimana informasi ilmiah dalam fisika diperoleh, diuji, dan divalidasikan. Fisika sebagai proses berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Pengetahuan-pengetahuan dalam fisika tersebut diperoleh melalui suatu cara penyelidikan terhadap suatu fenomena dengan sejumlah proses sains. Adapun proses sains yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah
tersebut meliputi satu, yaitu mengamati atau observasi, yaitu melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera terhadap suatu benda atau fenomena alam yang diselidiki. Apa sih yang dimaksud dengan kuantitatif? Nah, kalau kuantitatif adalah pengamatan berdasarkan angka, sedangkan kualitatif tidak berdasarkan dengan angka. Berikut adalah langkah-langkah dalam observasi. Mengklasifikasikan atau memilah berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan sifat atau karakteristiknya. Berikut adalah langkah-langkah dari mengklasifikasi. Mengukur, yaitu membandingkan besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Mengajukan pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan terkait benda atau fenomena alam yang diselidiki dan mengidentifikasinya. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pertanyaan. Merumuskan hipotesis, yaitu menjelaskan pengamatan dalam terminologi, konsep, dan prinsip, serta menggunakan penjelasan. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti. Berikut langkah-langkahnya. Merencanakan dan melakukan penyelidikan, yaitu membuat rancangan kerja atau ilmiah untuk memperoleh sejumlah data, kemudian melakukan kerja ilmiah sesuai rancangan tersebut. Berikut langkah-langkahnya. Menginterpretasi dan menafsirkan data informasi, yaitu melakukan analisis data, melakukan generalisasi, menarik kesimpulan, dan membuat prediksi berdasarkan pola atau acuan tertentu. Berikut langkah-langkahnya. Mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil percobaan atau penyelidikan dengan cara dan media yang tepat. Berikut langkah-langkahnya. Pemikiran para ilmuwan sains termasuk fisika dipandang sebagai kegiatan kreatif karena ide-ide dan penjelasan dari suatu gejala alam disusun dalam pikiran dan sikap. Adapun sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan antara lain sebagai berikut. 1. Seorang ilmuwan harus selalu memiliki rasa ingin tahu dan suka bertanya tentang objek atau suatu peristiwa atau serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dan dalam pengambilan data diperlukan sikap yang teliti sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Seorang ilmuwan harus bersikap objektif ketika sedang mengamati, melihat, atau merasakan suatu hal yang berkaitan dengan percobaannya. Sikap ini juga dapat diartikan jujur, seperti ketika penyajian data. Data yang disajikan adalah data yang sebenarnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Seorang ilmuwan dapat bertanggung jawab atas hasil penelitiannya. Dalam membuat kesimpulan, seorang ilmuwan tidak boleh tergesa-gesa sehingga diperlukan pemikiran yang kritis dan kreatif. Seorang ilmuwan harus memiliki pemikiran yang terbuka, ditunjukkan dengan menghargai pendapat orang lain atau menghargai hasil penelitian orang lain yang tidak sesuai dengan hasil penelitiannya. Selain itu, dengan sikap terbuka juga, seorang ilmuwan bisa menerima kritik dari orang lain. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap tekun dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitian ketika menghadapi kendala atau kegagalan.